semuanya, selamat datang di channel Hardware Programming. Kali ini kita bakal bahas soal pemrograman bahasa Java. Kita langsung aja ke materinya. Jadi kita bakal bahas ini, Java Programming. Dan ini konten yang kita bahas di tutorial kali ini. Ada primitif tipe data, ada operator, ada expression, statement, method, code blocks, flow statements, ada class, ada encapsulation, ada array, abstract dan interface. Terus juga ada Java generics, naming convention package, ada modifier, ada static dan final, Java collections, basic EO, lambda, regular expression, UT atau unit testing, algorithms sampai ke database-nya. Kita bakal pakai software yang ini, namanya IntelliJ. Ini dia. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai yang lain kayak misalkan NetBeans atau VS Code atau yang lainnya boleh juga, yang penting bisa ngerunning si Java code-nya. Langsung ke materinya. Sebelumnya ada beberapa perbedaan soal programming language. Ada machine learning, ada machine language, ada assembly language, sama high level language. Nah, kalau kayak bahasa Java, Python, JavaScript atau Ruby atau C, itu maksudnya ke high level language. Kenapa? Karena dia udah masih independen. Artinya codingan kita bakal jalan meskipun device-nya beda-beda. Jalan sebagaimana normal di antar device. Langsung aja ke materinya, kita bakal belajar soal struktur Java. Sebelumnya di tiap bahasa pemrograman, nggak cuma Java, ada yang lain kayak JavaScript atau mungkin Python atau PHP. Strukturnya beda-beda, jadi tiap bahasa pemrograman pasti strukturnya bakalan beda, tapi logika berpikirnya sama. Struktur pemrograman Java biasanya kalau kita bikin program di Java itu dibuat dari atau terdiri dari banyak kelas-kelas, dan tiap kelas nanti dia bakal punya banyak metode, dan tiap metode atau kelas ada banyak statement yang atau logika buat ngejalanin kelasnya. Di Java kita masih butuh metode main itu buat ngerunning kelasnya, hanya di Javanya aja. Tapi kalau nanti beda lagi, kita nggak lagi ada metode main, ada beberapa lain. Misalkan kalau kita bikin aplikasi, itu udah nggak ada lagi metode main di Androidnya, itu udah nggak lagi. Nah, itu di JavaFX-nya gitu ya. Mirip-mirip, cuman namanya nggak lagi main method. Struktur kelas di Java. Nah, kalau di Java kelas kita itu dimulai sama huruf kapital, dan nanti dibuka kelasnya sama kurung kurawal, dan pastikan ditutup sama kurung kurawal. Jadi kurang lebih bakalan kayak gini. Kita mulai aja. Kalau punya IntelliJ boleh ngikutin kayak saya atau pakai yang lain. Create new project. Ini ada bahasa Javanya, versinya boleh yang terbaru itu 14. Kita pakai Java, project Javanya, terus kita next lagi, kasih nama folder projectnya. Misalkan kita kasih nama apa, latihan belajar Java kayak gini. Kita finish. Nah, ini folder projectnya udah dibuat. Kita buka folder projectnya. Ada folder biru, source, itu tempat codingan Java kita. Klik kanan di source-nya, terus kita klik new, ada Java class. Nah, aturan di Java namanya harus huruf kapital awalnya. Misalkan kita mau bikin kelas belajar. Nah, kalau dua kelas gini, dua kata gini, J-nya boleh kecil atau besar, terserah. Tapi nanti poinnya huruf awalnya harus kapital. Itu aturan penamaan kelas di Java. Kalau udah kita enter, jadi kita bakal buat nih, kita udah buat kelas namanya belajar Java. Klik lagi, kelasnya dibuka sama kurung kurawal, ditutup juga sama kurung kurawal. Jadi pastiin teman-teman kalau belajar Java, kurung kurawalnya nggak boleh ketinggalan atau nggak boleh hilang salah satunya, atau bahkan diganti sama misalkan kurung biasa gini, itu udah nggak boleh. Jadi kalau bahasa Java sama kayak yang lain, pastiin kita
ikutin sintaks yang berlaku. Kita balikin ke awal. Nah, di kelas Java kita yang ini kita bakal punya beberapa metode biasanya. Jadi sempat lihat ada namanya metode main. Sintaksnya kayak gini, bikin metode. So modifiernya public stick, ini kalian void, nama metodenya string arguments. Nah, sama kayak kelas, metode juga dibuka sama kurung kurawal dan ditutup sama kurung kurawal. Tapi nanti biasanya metode ada parameternya. Tapi nanti parameter itu opsional, jadi boleh ada, boleh nggak ada. Jadi buat teman-teman nanti setelah ini kita bakal belajar metode lain selain main yang pakai parameter dan nggak pakai parameter. Misalkan saya kalau di sini sekarang saya mau coba print out suatu nilai ke terminalnya si IntelliJ ini. Kalau ngeluarin nilai atau di terminalnya kita keluarin suatu nilai, kita bisa pakai print out kayak gini. Misalkan belajar Java di HaltF kayak gini. Kalau mau running, kita bisa langsung running, klik kanan, terus kita running kelasnya. Yang kita running ini metode mainnya. Jadi kalau di Java, metode main itu buat ngejalanin kelasnya. Kita running. Yap, ini terminalnya dan ini hasil print out dari kelas yang kita buat. Ini hasil dari running di metode mainnya. Kalau misalkan kita ganti metode mainnya, misalkan saya ganti namanya apa ya? Misalkan namanya aku gitu. Nah, kalau kita running, dia nggak bakal bisa di running. Kenapa? Karena metode aku bukan metode main, dia nggak bakalan bisa untuk nge-running kelasnya. So itu soal metode main. Kita kasih komentar. Ini komentar di Java pakainya strip 2. Komentar nggak berpengaruh ke program kita, tapi nanti biasanya komentar bakalan ngasih informasi ke user lain atau ke developer lain terkait ini buat apa. Misalkan kalau di sini misalkan ini metode buat apa gitu, boleh metode main gitu ya untuk running kelas di Java. Ini juga boleh. Save. Itu soal metode main di Java. Selanjutnya kita bakal bahas lain metode, kita bakal bahas lain-lainnya itu mulai dari tipe data. Jadi kalau dicek metodenya, strukturnya ya, yang tadi kelas dibuka sama huruf kapital, nama kelasnya, dan kelasnya sendiri dibuka sama kurung kurawal dan diakhiri sama kurung kurawal. Komentar itu strip 2, terus komentarnya apa. Kalau metode juga sama, dibuka sama kurung kurawal dan ditutup sama kurung kurawal. Selanjutnya kita bakal bahas soal tipe data. Jadi ada dua tipe data, ada konstanta sama variabel. Kalau yang tadi kita print out, ini kita sebutnya konstanta. Kenapa? Karena dia konstantanya enggak, nilainya langsung kita berikan dan dikeluarin. Jadi kalau kayak gini termasuk. Jadi kita punya dua buah konstanta. Kalau kita running, nah kenapa yang atas pakai petik dan yang bawah enggak? Nah kalau buat teman-teman baru tahu, di Java ada tipe data string sama integer atau angka dan bukan angka. Jadi next, ini soal variabel, kita bahas variabel. Nah, tipe data di variabel. Variabel itu apa sih? Variabel itu suatu set data yang punya nilai. Tapi di Java aturannya itu penulisannya kita harus ngedefinisiin dulu dia ini tipe datanya apa. Apakah dia angka atau bukan angka. Misalkan kalau dia tipe datanya bukan angka, kita kasih dia string namanya. Misalkan nama
nama saya misalkan, kasih petik misalkan nama saya Budi, itu boleh. Nah, ini contoh penulisan variabel di Java. Kalau kita mau print out nilai variabelnya, kita bisa langsung print out variabelnya, terus ya nama variabelnya kita print out. Kita bakal lihat juga Budi, itu nilai dari variabel nama saya. Ini tipe datanya, nama variabelnya, ini value-nya, kayak gitu. Terus lanjut, tadi yang saya bilang nggak cuman string gitu. Kalau kita punya angka gimana? Boleh. Kalau angka kita bisa pakai misalkan integer, misalkan nomor absen gitu ya, 1 misalkan. Nah, ini yang angkanya. Kalau kita print out juga sama, kita bisa print out kayak gini. Kita print out nomor absen, kita running, kita bakal lihat. Nah, ini dia, kita udah ngeprint variabel nama saya sama nomor absen. Biar lebih bagus, kita kasih tambahan string sebelum kita ngeprint out variabelnya. Jadi misalkan yang ini, kita kasih string nama, terus penghubungnya di Java pakainya plus. Yang ini misalkan apa, nomor ya. Kalau kita kasih string nomor, kita kasih positif. String ini biasanya kalau di print out buat keterangan aja. Jadi kalau kita print out sekarang agak lebih jelas print outnya itu apa. Nah, lihat ya. Jadi ada stringnya, terus di print out, terus juga ada nama variabel atau nilai variabelnya. Itu soal print out kalau misalkan kita pakai string dan nampilin nilai variabelnya. Selanjutnya, selain string juga ada satu lagi, kita punya tipe data namanya karakter. Ini namanya tipenya char, namanya bebas, misalkan namanya karakter aja, pakainya petik juga, tapi nanti dia hanya satu karakter aja, A misalnya, kayak gitu. Itu buat tipe data char atau karakter. Nah, selain yang angka, itu selain integer ada juga yang lain. Misalkan kalau kita punya bilangan desimal atau koma, terus pakai float, misalkan apa ya, IPK gitu, IPK misalkan berapa, 3,2. Nah, kalau di sini menariknya, kalau pakai float atau koma, dia ada tambahan F-nya, float. Selain float juga ada double. Nah, bedanya float sama double itu adalah jumlah koma di belakangnya. Dan lagi kalau double dia nggak usah pakai tambahan huruf D misalnya, nggak usah. Kalau float dia wajib ada tambahan F-nya, float, koma 1 biasanya, 2,2. Itu jadi ya. Terus juga kalau misalkan angka kita ternyata lebih banyak gitu ya, kita bisa kasih angkanya misalkan panjang. Misalkan nomor KTP 32 bla 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 bla. Nah, ini contoh nomor KTP kita. Dan nomor KTP itu sama panjang juga. Ada 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 19 digit kalau kita pakainya long. Tapi kalau kita pakai integer ada limitnya. Setahu saya integer itu ada limitnya. Itu dia nggak bisa terlalu banyak ya. Nah, kalau banyak banget kita pakai long, tapi kalau pakai integer itu ada minimalnya, ada maksimalnya setahu saya. Dan maksimalnya sekitar 3, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digit. Jadi kalau angkanya 10 digit kita masih bisa pakai integer, tapi kalau lebih dari itu kita bakal disuruh pakai long. Itu soal angka-angkanya, tipe data angka, jadi ada integer, long, float, sama double. Ada juga tipe data boolean. Misalkan boolean itu nanti dia tipe data yang ngecek kebenaran, benar atau salah, pakai boolean biasanya. Misalkan boolean kita lulus, misalkan kita true berarti dia lulus gitu ya. Itu boolean. Biasanya kalau boolean itu buat logika. Misalkan saya mau beli sesuatu nih, saya mau beli, misalkan mau beli
mau beli air mineral gitu di warung. Nah itu kan kita bisa bikin logikanya. Jadi misalkan saya belinya harganya Rp500, terus uang saya 1.000, berarti kan bisa beli. Nah kalau boolean main di situ nanti, jadi main ke arah logikanya sebenarnya. Banyak dipakai soal logik kalau tipe datanya boolean. Buat yang variable tadi kita bisa print juga, sama kalau mau di print kita print out. Kita print out karakter, terus kita print out lagi nomor KTP, kita print out lagi apa nih, IPK, kita print out lagi misalkan uang, atau kita print out juga termasuk lulus. Nah kalau kita print out semua variabelnya, kita bakal dapetin nilai variabelnya sama kayak tadi. Lihat yang boolean dia true ya. Oke. Lihat yang float, kalau float meskipun ada f-nya, dia nggak ada f di belakangnya. Jadi kok nggak ada f-nya mas? Ya emang gitu. Jadi kalau misalnya float, emang pasti bikin nilainya ada f-nya, tapi pasti float nggak ada. Long juga sama. Jadi kalau tipe datanya akhirnya itu nggak bakalan muncul hurufnya gitu ya. Kenapa gitu? Karena nanti kan sebenarnya nilai itu bakalan dioperasiin ya. Kan nggak mungkin 1A ditambah 1, kan nggak mungkin jadi 2A ya. Ini kayak gitu alasannya. Jadi di akhir hurufnya itu kalau long atau float nggak akan berpengaruh ke hasil tampilannya. Nggak mungkin ditampilin di terminal atau di outputnya. Soal variabel kita komentarin. Udah selesai variabelnya, jadi kita kasih komentar. Soal variabel. Nah, oke, untuk variabel kayaknya cukup sekian. Nanti kita bakal lanjut lagi di materi setelahnya, itu bahas soal metode. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.